طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبتي الطلبة أعانكم الله تعالى جميعا. كما وعدتكم في لقاء الماضي، الآن سندخل في كتابنا الأصل، كتاب العقيدة لصف 11 المعاهد محمدية. ومبحث الأول هو مفهوم علم الكلام، وهذا درس جميل لابد أن نتعرف بهذا العلم صوابا. طيب، الموضوع مفهوم علم الكلام، والموضوع يتكون من 4 الأقسام. أولا تعريف علم الكلام، ثم موضوع علم الكلام، فائدة معرفة علم الكلام، والرابع العلاقة بين علم الكلام والعلوم الأخرى. Yang pertama pengertian, yang kedua maudhu' atau materi-materi, ya bahan-bahan yang dipelajari dalam ilmu kalam, faidah ya, dari mempelajari ilmu kalam, alaqah hubungan antara ilmu kalam dan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi ini ya kharitat zihniyahnya. والآن ندخل إلى الفصل الأول، تعريف علم الكلام. يقال هنا عرف الإيجي علم الكلام بقوله علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبهة. Jadi arfa iji, ya bisa dicari ya iji itu siapa, mengenai ilmu kalam, bahwasanya ilmu kalam adalah ilmu yaqtadir, yang mampu ma'ahu dengannya ada isbatil aqaid, yang mampu dengannya menetapkan sebuah keyakinan agama, ya aqaid diniyah, bi iradil hujaj, ya, dengan menyampaikan hujjah-hujjah wa daf'i syubhah, dan mencegah ya atau menghalang syubhat ya atau keraguan. Wal murad bil aqaid, dan yang dimaksud dengan aqaid ma yuqsadu bihi nafsul aqidah, apa-apa yang dimaksud dengannya ya sama dengan akidah. Jadi aqaid jamak dari i'tiqad dunal amal. Jadi i'tiqad cuma keyakinan dalam hati, dunal amal tanpa amal. Wa bid diniyah al mansuba ila din Muhammad, dan dengan din, kata diniyah ya kata agama di sini, mansubah dinisbatkan, ditujukan ila dini Muhammad, kepada agama Nabi Muhammad. Waqala Ibnu Khaldun, dan Ibnu Khaldun berkata fi kitabih al-muqaddimah, dalam kitabnya al-muqaddimah, huwa ilmun yatadammanil hujaj anil aqaid an-imaniyah. Dia adalah ilmu yang meliputi hujjah-hujjah anil aqaid, ya tentang keyakinan imaniyah, ya keimanan, bil adillah al aqliyah, dengan dalil-dalil akal, waraddu alal mubtadi'ah, dan yang membantah orang yang berbuat bid'ah, wal munharifin, dan orang-orang yang menyimpang, fil i'tiqad, dalam keyakinannya, an madzahibis salaf, ya dari pedoman atau tuntunan para salaf as-saleh, wa ahlus sunnah, salaf artinya orang-orang terdahulu yang soleh, wa ahlus sunnah, dan ahlus sunnah wal jamaah. Kama arafa as-Safarini ilmul kalam biqaulihi ilmun yaqtadir ma'ahu ala isbatil aqaid diniyah al mansubah ila dinin Muhammadin wa illam takun mutabaqan lil waqi'. Ya, sampai di Nabi Muhammad, insyaallah sudah tahu artinya. Wa illam takun mutabaqan lil waqi', walaupun belum terbukti lil waqi' kebenarannya, bi adam ikhrajil khasam minal mu'tazilah, dikarenakan tidak adanya pengusiran terhadap penentangnya, minal mu'tazilah, dari kalangan mu'tazilah, wal jahmiyah, dan jahmiyah, wal qadariyah, dan qadariyah, wal jabariyah, dan jabariyah, wal karamiyah. Nah, nanti ini akan dibahas ya pada bab kedua ilmu kalam mengenai atau ilmu kalam yang bersumber dari Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lain sebagainya ini. Ya, jadi belum ada penentangan
terhadap ilmu kalam yang berasal dari Mu'tazilah Jahmiyah. Makanya ilmu ini belum dikatakan ilmu yang sudah diuji kebenarannya. Ya, bahkan Imam Al-Ghazali sendiri yang menentang ilmu kalam ini dalam kitabnya, ya. Dalam kitabnya yang menentang permasalahan al-kalam. Jadi ilmu kalam ini bisa dikatakan ya 90% banyak yang menyimpang. Ya, 90% banyak yang menyimpang. Wa dzakara aidan ta'rifan akhar bi annahu ilmun bil aqaid. Dan disebutkan juga dalam pengertian lain bahwasanya ia adalah ilmun bil aqaid diniyah, ya, ilmu dengan keyakinan-keyakinan agama, an adillah al-yaqiniyah. Ya, dari pendalilan-pendalilan yang meyakinkan. Ai ilmun bil qawaid asy-syar'iyyah al-i'tiqadiyah, yakni ilmu bil qawaid, ya, dengan kaidah-kaidah syar'i al-i'tiqadiyah, yang merupakan bentuk keyakinan al-muktasabah yang bersumber dari adillatiha, dalil-dalilnya, al-yaqiniyah, yang meyakinkan. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwasanya ilmu kalam itu dalil-dalilnya berasal dari Al-Qur'an dan sunnah. Sawa'un tawaqqafat 'ala syar', ya, sama saja. Sawa'un tawaqqafat, kalau ilmu kalam itu tawaqqafat, ya, dia mencukupkan dengan 'ala syar', dengan apa? Dengan syara', dengan Al-Qur'an dan sunnah, dengan syariat, ya, Al-Qur'an dan sunnah, kasam'iyat, seperti sam'iyat, pendengaran-pendengaran, amlah atau tidak, wasa'un kanat minad-din fil waqi', atau sama juga jika minad-din, ya, itu dari agama, fil waqi', dalam kebenarannya, ya, atau dalam dalam kejadiannya, ya, kakalamin ahlun haq, ya, seperti perkataan orang yang hak, ya. Ahlul haq itu orang yang suka berbicara tentang kebenaran, aula atau tidak, kakalamil mukhalif, atau tidak seperti perkataan orang-orang yang suka menyelisihi. Jadi seperti itu. Nah, jadi ilmu kalam ini dalilnya itu ada yang berasal dari syara', ya, ada juga yang berasal dari perkataan, ya, orang-orang bijak, ya, ahlul haq, seperti itu. Yastantiju min at-ta'rifatis sabiqah, ya, dihasilkan dari pengertian-pengertian di atas sebagai berikut. Inna ilmul kalam ya'tamid ala manhajil bahsi wal istidlalil aqli. Sesungguhnya ilmu kalam itu bersumber atas manhaj, ya, atau tuntunan atau metode, ya, metode di sini artikan metode bahas, penelitian, wal istidlalul aqli, dan pendalilan akal. Nah, itu dia kekurangan dari ilmu kalam, istidlalul akal. Terkadang karena pendalilan akalnya berlebihan, maka seorang itu menjadikan syara' di bawah akalnya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan ketika seorang itu mempelajari ilmu kalam. Kawasilatan isbatin aqaid, ya, seperti wasilah untuk menetapkan akidah. Ya, kalau misalnya ilmu kalam atau akal ini dijadikan sebagai bantuan untuk menetapkan sesuatu yang ada dalam syariat, maka itu boleh, ya, seperti dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak dalil akli mengenai wujudnya atau adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini boleh, ya, ini boleh. Wa taqriruha ma'annaha tusbitu bil wahyi, ya, tusbatu bil wahyi. Seperti apa tadi? Seperti menetapkan akidah, ya, wa taqriruha, dan memantapkannya, ma'annaha tusbat bil wahyi, yang mana bahwasanya akidah itu tusbat, telah ditetapkan, ya, dengan wahyu, ya, tusbat, ditetapkan dengan wahyu. Wazifatu ilmul kalam wal ihtijajul aqli.
kegunaan ilmu kalam adalah ihtijajul aqli, ya, menjadikan akal itu sebagai hujjah ala sihhatil aqaid, sebagai kebenaran dari sebuah keyakinan. Wadaf'u syubah wa da'awan husum, dan mencegah subhat wa da'awan husum, begitu juga da'awah, penyampaian para penentang. Ya, maksudnya ilmu kalam itu digunakan untuk menjadikan akal ini sebagai hujjah dan menunjukkan bahwasanya keyakinan seorang itu benar dengan menggunakan akalnya tadi. Wadaf'un syubhah, dan digunakan juga untuk menolak subhah, wada'awal husum, dan kalau ada ajaran-ajaran menyimpang dari para penentang, ya, seperti firqah-firqah yang menyelisihi para ahli kalam. Inna ilmal kalam yatanawal jami' usuluddin, sungguhnya ilmu kalam ini yatanawal, mencakup seluruh usuluddin, ya, dasar-dasar agama. Wa arkanuhu al-ma'rifah as-sittah, al-ma'rufah as-sittah, dan rukun-rukun Islam atau rukun-rukun agama al-ma'rufah yang diketahui, as-sittah yang 6. Inna ba'da ulama'il kalam ja'alu wazifata ilmihim nusratul aqaid, sungguhnya sebagian ulama ahli kalam menjadikan wazifat ilmihim, ya, tugas ilmunya tadi, nusratul aqidah, sebagai penolong akidah, penolong keyakinan agama. Duna tamyiz bainal farq, tanpa membedakan antara farq, ya, kelompok-kelompok, wal mazahib, dan mazhab-mazhab Islam. Bainama dhahaba Ibn Khaldun ila anna wazifat ilmu kalam huwa nusratul al-mu'taqid ala da'i manhajis salaf, yang mana Ibn Khaldun, ya, dhahaba menuju ila, ke bahwasanya wazifat ilmu kalam, tugas dari ilmu kalam adalah menolong al-mu'taqid, orang yang memiliki keyakinan, ala da'i manhajis salaf, ya, orang yang memiliki keyakinan, ya, ala da'i, sesuai dengan cahaya, manhaj, ya, maksudnya sesuai dengan cahaya tuntunan as-salaf, ya, orang-orang saleh terdahulu, wa ahlus sunnah, dan ahlus sunnah wal jamaah. Kama sabaq, fa inna minan mahamil asasiyah li ilmil kalam huwa daf'u syubhah wa da'awan husum, wa ghaliban najid haula'il mutakallimin ya'tuna bisyubhah allati yatasawwaruna anna al-khasam sayuraduha thumma yaqumuna birraddi 'alaiha, wa hadzal manhaj qad ya'ti bi katsirin minal makhatir. Ya, intinya nomor 5 ini daf'un syubha wa da'awal khusum, ya, jadi ilmu kalam ini bisa mencegah pernyataan-pernyataan, ya, orang-orang yang menentang, wa ghaliban, ya, karena kebanyakan kita dapatkan, ya, orang-orang al-mutakallimin, orang-orang yang belajar mengenai ilmu kalam ini, yaitu nabi syubhah, ya, datang dengan syubhat. Ya, seperti itu, ya. Jadi kita mempelajari ilmu kalam, ya, supaya kita tahu yang mana yang benar dan mana yang salah. Karena sebagian orang mempelajari ilmu kalam ini tersesat, ya. Tersesat, gila, tidak tahu arah, ya. Kemudian datang ke umat muslim yang awam, mereka menebar syubhat, ya, menebar keraguan-raguan dengan pelajaran-pelajarannya yang tidak masuk akal. Nah, jadi kita mempelajari ilmu kalam, ya, mengerti sedikit tentang ilmu kalam supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dengan syubhatnya orang-orang yang tersesat dengan ilmu kalam. Taib, al-fasl tsani mawdu'un ilmu kalam, ya, tema-tema atau cakupan ilmu kalam. Lamma kana ilmu kalam yakum ala itsbatil aqaid diniyah, yang sebagaimana ilmu kalam itu yakum, ya, berdiri al itsbatil aqaid, untuk menetapkan akidah-akidah agama, raddu ala syubhat, dan menolak syubhatil khusum, ya, syubhat orang-orang yang menentang. Fa inna mawdu'ihi yatanawalu al-umur al-i'tiqadiyah, maka sungguhnya tema-temanya ini meliputi al-umur al-i'tiqadiyah, perkara-perkara akidah, allati kullifna bitasdiqiha, yang kita dibebani
bitasdiqiha, untuk mengimaninya, biqulubina, dengan hati-hati kita, wa'tiqadiha bi anfusina, dan meyakininya dengan jiwa kita, mal ikrar wan nutq bil lisan, dengan ikrar ya pengakuan, wan nutq dan ucapan dengan lisan. Wa yaqulul iji fi bayanihi li mawdu'i ilmil kalam huwa zatullah id yubhatu fihi an sifatihi. Al-iji mengatakan dalam fi bayanihi, untuk menjelaskan li mawdu'il kalam, cakupan ilmu kalam, huwa zatullah, cakupannya adalah zat Allah, id yubhatu fihi, yang mana dibahas di dalamnya, an sifati, tentang sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya, fit dunya, di dunia, kahudusil adam, seperti penciptaan Adam, wa fil akhirah, dan di akhirat, kal hasyar, seperti hari kebangkitan, wa ahkamihi, dan hukum-hukumnya, wa fihi mad dunya wal akhirah, dan pada keduanya, antara dunia dan akhirat, kaba'sir rasul, seperti pengutusan Rasul, wa nasbil imam wassawab, dan penetapan pengangkatan imam, wassawab ya, wassawab wal iqab, dan balasan kebaikan, wal iqab, dan hukuman. Jadi intinya maudu atau kaitan cakupan pembahasan ilmu kalam adalah al-umur al-i'tiqadiyah ya, adalah perkara-perkara akidah yang memang kita sejatinya, walaupun tidak belajar ilmu kalam, kita dibebani untuk membenarkan akidah kita, ya, akidah tauhid, dengan hati kita dan jiwa kita. Ya, watarul jam'iyah Muhammadiyah, dan jam'iyah ya ormas Muhammadiyah memandang annal aqidiyah as-sahih, akidah, annal aqidiyah as-sahihah, akidah ya, annal aqidah as-sahihah, bahwasanya akidah yang sahih, yal aqidah allati tanaqaha al-muslimun, adalah akidah yang tanaqaha al-muslimun, yang muslim fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluknya ya. Jadi akidah yang benar adalah akidah yang dipeluk oleh orang-orang Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadis sahabat, dan zaman sahabat, wallati tasi as-sahabah, wa hadis sahabah, wallati tasiru biqaulihi, yang mana sejalan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an, wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada, dzalika al-fawzul azim. Ya, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang-orang terdahulu ya dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka yang mengikuti muhajirin dan ansar bi ihsanin ya, dengan ihsan, dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah taala ridho kepada mereka semua, jadi kalangan sahabat dan tabi'in, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka juga ridho kepada Allah ya. Jadi karena ada kata-kata ridho ini, artinya mereka adalah golongan orang-orang yang selamat, terutama dalam masalah akidah ya. Jadi ingat, kata radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka ya, artinya mereka adalah orang-orang yang benar dalam masalah akidah dan masalah agama. Wa biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwa an-na'li bin-na'li, hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan kana fi ummati man yasna'u dhalik, wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah wa tafarraqat wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum fi an-nar illa minna wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Intinya dari hadis ini bahwasanya Bani Israel ya disebutkan dalam hadis ini terpecah menjadi 72 golongan, dan umat Islam nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, semua golongan tersebut ada di neraka, yang Islam dan yang Bani Israel, yang Kristen Yahud.
Nah, cuma ada satu yang masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku di atasnya dan sahabatku. Jadi tuntunan yang benar adalah tuntunan Nabi SAW dan sahabat. Bina'an ala hadzal hadis nabawi anna man salima huwa alladhi nahja manhajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bina'an ala hadzal hadis, kesimpulan atau inti dari hadzal hadis bahwasanya orang yang selamat adalah orang yang nahaja, yang bermanhaj, manhajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bermanhaj atau yang memilih tuntunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taral jam'iyyah Muhammadiyah an arkanul iman hiya sittah, dan Jam'iyah Muhammadiyah, Ormas Muhammadiyah melihat bahwasanya rukun iman itu ada 6 ya, karena ada sebagian yang mengatakan rukun iman itu ada 5 ya, atau ada 6 juga tapi beda isinya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Syiah. Bisa lihat rukun imannya orang-orang Syiah. Al-imanu billahi wal imanu bin malaikah wa bin kutub wa bir rusul wal imanu bil yaumil akhir bil qada khairihi wa syarrihi. Wa hadhil masalah qad akhadna fi kitab as-sabiq. Alaysa kadhalik? Qalu huna al-imanu billah bima'na annahu al-ilahul haq alladhi khalaqa kulla syai' wa huwa al-wajibul wujud wal awwal wa huwa al-wajibul wujud, ya, dan dia yang wajib ada, ya, dan selalu ada. Wal awwalu bila bidayah, dan dia yang awal bila bidayah, tanpa awalan, ya, bila bidayah. Jadi wallahu alam bagaimana Allah, bagaimana itu Allah, karena soal tentang Allah itu bid'ah, ya, yang tidak ada awalnya. Wal akhir bila nihayah, dan Allah yang terakhir tidak ada akhirnya. Ya, wala yushbihu syai'un minal kainat, dan tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun dari makhluk ini. Ya, wal ahad fi uluhiyyah wa sifati wa af'alihi, dan dia yang esa dalam uluhiyahnya, ya, ketuhanannya, wa sifatnya dan sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya. Wa huwa hayyul qayyum as-sami'ul basir wa huwa ala kulli syai'in qadir wa inna amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dan sungguhnya perkaranya, idza arada syai'an, apabila Allah Ta'ala menginginkan sesuatu, ay yaqulu, ia berkata, lahu, kepada sesuatu tersebut, kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Wa huwa alimun bima yaf'alun wa huwa al-muttasifu bin kalam wa kullun kamalin wa kullu kamalin wal munazzah an kulli naqsin wa mahannin wa yakhluqu ma yasha wa yakhtar wa biyadihi al-amr kulluhu wa ilayhi yurja'un. Insyaallah antum fahimun. Wal imanu bil malaika bima'na an tu'mina bi annahum ibadallah, بأنهم عباد الله المكرومون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا ينامون يسبحون الليل والنهار ولا يفطرون tidak bosan. طيب هذا إيمان بالملائكة. والإيمان بالكتب يعني أن نؤمن بأن الله أنزل كتبا على رسله لإصلاح البشر في دينهم ودنياهم منها الزبور لداود والتوراة لموسى والإنجيل لعيسى والقرآن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالرسل يعني أن نؤمن بأن الله أرسل رسلا لهداية الناس إلى الصراط المستقيم مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وهم بشر مثلنا يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق istafahumullah, ya. Nabi-nabi itu seperti manusia pada biasanya. Istafahumullah, akan tetapi Allah Ta'ala memilih mereka lirisadatihi waqtassahum bil wahyi, dan Allah Ta'ala khususkan mereka dengan wahyu. Wahum sadiquna umana, mereka adalah orang-orang yang jujur dan amanah. Wa muballighuna risalah, menyampaikan risalah. Wa fatana, kemudian cerdas. Wa yafhamuna wa yafhamun, dan mereka memahami dan juga dipahami. Wal iman bil yaumil akhir an nu'min bihi wa mashtamala alaihi min al kharab hadhihi al awalim
وما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواتر من البعث والنشر وتواتر من البعث والنشر والحساب والجزاء, dan rentetan dari kebangkitan, kemudian nasyar suhuf, wal hisab wal jaza. والإيمان بالقضاء والقدر يعني أن نؤمن بأن الله خلق كل شيء وأمر ونهى وكان أمر الله قدرا مقدورا, ya, takdir yang telah ditakdirkan. Wa inna Allah qaddara kulla syai'in qabla khalaqal khalqa wa yusarriful kainati 'ala muqtada ilmihi, dan Allah Ta'ala yusarrif, ya, mengatur, ya, atau ya, dia yusarrif, yang menggerakkan, ya, mengatur, ya, paling cocok, mengatur kainat, kejadian-kejadian atau makhluk-makhluk, ala muqtada ilmihi, ya, tergantung dengan ilmunya, wa ikhtiyaruhu, dan pilihannya, wa hikmatuhu wa iradatuhu, muqtada ilmihi ikhtiyarihi wa hikmatihi wa iradatihi, wa jami'il af'alis sadira 'anil ibadi kulli wa jami'il af'al kulluha biqada'illah, dan seluruh perbuatan-perbuatan yang bersumber dari para hamba seluruhnya biqada'illah, ya, dengan ketentuan Allah, dengan izin Allah. Wa qadarahu, dan takdirnya. Wa laysa lil ibadi illa al-ikhtiyar, dan tidak ada bagi hamba itu kecuali ikhtiyar, ya, usaha. Taib, baqiya lana fasl as-salis wal rabi' سندخلها في اللقاء القادم أو لقاء بعد أو اللقاء بعد نصف الفصل, أي اختبار نصف الفصل. أو إنكم استفسارات أو الأسئلة فليتفضلوا أن ترسلوا رسالة في المجموعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.